Teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan beberapa informasi penting terutama untuk orang tua yang memiliki anak sekolah. Rekapan ini kami dapatkan dari beberapa sumber seperti dari website resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan beberapa informasi dari pihak Kementerian Sosial dan informasi yang lainnya. Jadi teman-teman sahabat sosial semuanya, terutama bagi yang memiliki anak sekolah, silakan ditonton video ini sampai habis. Jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Dunsana Emril. Di video kali ini kita akan fokus dalam proses penyampaian untuk orang tua yang memiliki anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA ataupun SMK, terutama dalam program Indonesia Pintar, karena ini merupakan salah satu program bantuan anak sekolah yang berkelanjutan, bersifat reguler. Setiap tahun tentunya disalurkan program bantuan ini. Teman-teman, di video kali ini tentunya ada hal-hal penting yang perlu kami sampaikan. Ada catatan-catatan sedikit yang perlu kami jelaskan, apalagi baik itu yang sudah cair bantuannya ataupun yang belum cair dan menunggu proses pencairan untuk periode PIP tahun 2023. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, yang baru join, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport channel Dunsana Emril. Teman-teman, sahabat sosial semuanya, kita saat ini sudah masuk di minggu terakhir bulan Mei 2023. Pastinya sudah banyak yang cair bantuan program PIP anak sekolah. Walaupun sudah cair, tidak ada jaminan bisa mendapatkan lagi di tahap selanjutnya tahun 2024 ini, karena memang proses ini dilakukan verifikasi data setiap tahunnya, karena pemerintah pun juga punya target kepada pihak penerima seperti untuk anak sekolah dari SD, SMP, SMA ataupun SMK. Di video kali ini kita akan coba menjelaskan beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui, bantuan PIP anak sekolah sudah mulai disalurkan di awal April yang lalu. Total penerima program PIP tahun 2023 hampir mendekati 18 juta peserta didik atau 17,9 juta peserta didik, dan itu dibagi-bagi ke setiap peserta SD, SMP, SMA ataupun SMK. Totalnya seperti tampilan di layar ini masing-masing ya. Untuk SMA 1,3 juta, untuk SMK 1,8 juta. Nah teman-teman, ini di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian teman-teman perlu diketahui, di bulan April sudah mulai disalurkan, namun belum semua yang cair. Dari data yang kami catat di sini dari sumber yang resmi tentunya, total penerima dari SK pemberian sebanyak 6,4 juta peserta didik. Kemudian ada sekitar 300.000 itu berdasarkan dari SK nominasi. Nah teman-teman, jadi totalnya ada sekitar 6,7 juta peserta didik. Jadi ada 11 juta kurang lebih yang belum cair bantuan PIP di tahun 2023 ini. Ingat teman-teman, proses penyaluran dilakukan sepanjang tahun 2023. Jadi tidak hanya di bulan April, di bulan Mei akan ada lagi pencairan. Di bulan Juni sampai nanti di bulan Desember, prosesnya dilakukan secara bertahap tentunya. Jadi jangan khawatir yang belum cair bantuan PIP-nya, masih tetap ada peluang, karena memang prosesnya dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023. Ada 3 termin. Termin pertama berdasarkan dari data Kementerian Sosial,
Kemudian termin kedua berdasarkan dari usulan satuan pendidikan. Termin ketiga berdasarkan dari usulan satuan pendidikan dan dari data Kementerian Sosial yang belum tuntas. Kemudian dari usulan lembaga formal yang lainnya seperti DPR, DPRD, dan lembaga yang lainnya. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu terkait perkembangan informasi program PIP. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa di bulan Mei ini masih ada proses pencairan. Tenang teman-teman, karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui, ada informasi terbaru bahwa tinggal beberapa hari lagi terkait yang masuk dalam SK nominasi penerima PIP. Nah, yang belum pernah program PIP diterima atau yang belum pernah mendapatkan bantuan ini tentunya diwajibkan untuk proses aktivasi rekening. Tentu untuk menerima buku tabungan simpanan pelajar, kemudian untuk mendapatkan ATM jika memang nanti dikasih ATM bagi pelajar peserta didik. Waktu yang diberikan sebelum tanggal 30 Juni 2023. Jadi ada waktu sebulan lebih lagi, lebih cepat lebih baik. Namun ini hanya dikhususkan bagi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Jadi tingkat akhir SD, tingkat akhir SMP sederajat, tingkat SMA dan SMK yang terakhir kelas 12. Nah, teman-teman, program ini apalagi SMK itu peralihan dari SMP ke SMA ataupun SMK, peralihan lembaga penyalur dari Bank BRI berpindah ke Bank BNI. Jadi teman-teman sahabat sosial, ada proses aktivasi rekening terakhir tanggal 30 Juni 2023. Lakukan secepatnya untuk proses aktivasi rekening sehingga mendapatkan buku tabungan simpanan pelajar, apalagi yang baru dapat tahun ini, teman-teman sahabat sosial. Nah, jangan cemas bahwa proses penyalurannya masih ada dan dilakukan secara bertahap di sepanjang tahun 2023. Kemudian ada bocoran sedikit ini yang merupakan kabar gembira juga, bahwa pemerintah telah menetapkan di tahun 2024 untuk angka kemiskinan ekstrim di tanah air dapat mencapai 0% tahun 2024. Tentunya dalam hal ini pemerintah melalui kementerian lebih menggenjot yang namanya program-program yang telah ditetapkan. Salah satunya itu penyaluran bantuan sosial seperti program PIP ini. Maka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mencapai target tersebut, penetapan penerima PIP juga menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Nah, teman-teman, P3KE ini salah satu data yang diambil selain dari data DTKS. Bayangkan saat ini jumlah keluarga yang masuk dalam golongan miskin ekstrim totalnya 6,2 juta keluarga. Nanti dibagi-bagi lagi per individunya. Untuk golongan miskin ekstrim ini rata-rata penghasilan hampir Rp11.000, kalau per bulannya Rp300.000 kurang lebih. Nah, itu data yang bersumber dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi teman-teman sahabat sosial, selain dari data DTKS, kemudian data juga diambil dari data P3KE. Nah, ini bisa saja nanti sinkron datanya karena memang prosesnya antara DTKS dari Kementerian Sosial juga melakukan proses verifikasi data setiap bulannya. Nah, dapat terjadi seorang siswa tercatat pada data P3KE dan juga DTKS pada termin 1 sebanyak 1,9 juta peserta didik. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu informasi terbaru yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada titik terang terkait penerima program PIP di tahun 2023 sehingga dana bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran bagi penerima manfaat. Nah, di teman-teman sahabat sosial, jangan lupa proses ini
telah ditetapkan bahwa selain dari data DTKS juga diambil dari data P3KE untuk proses mencapai 0% di tahun 2024 dalam golongan miskin ekstrim 0%. Terima kasih. Itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.